Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak, Ibu-ibu yang sebagai donatur jamaah dimanapun berada, mari menginfakkan sedikit atau sebagian rezekinya untuk anak-anak yang penghafal Al-Quran. Mari kita bina, mari kita tingkatkan, bahwa bila mana Anda atau kita ini belum tak sanggup menghafal, anak-anak kita suruh menghafal Al-Quran, insya Allah barokah. Ini Mas Hajo di situ lah, inilah tim ahli kita ini. Jadi saya menunjuk ini deh. Ini saudara kita yang tim ahli kita yang membuat, mudah-mudahan dia dengan sukarela ikhlas membuatkan ini. Mudah-mudahan yang bersangkutan pun bisa mendapatkan pahala yang luar biasa. Amin. Amin. Ini Mas Hajo di situ lah, inilah tim ahli kita ini. Jadi saya menunjuk ini deh. Ini saudara kita yang tim ahli kita yang membuat, mudah-mudahan dia dengan sukarela ikhlas membuatkan ini. Mudah-mudahan yang bersangkutan pun bisa mendapatkan pahala yang luar biasa. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak, Ibu-ibu yang sebagai donatur jamaah dimanapun berada, mari menginfakkan sedikit atau sebagian rezekinya untuk anak-anak yang penghafal Al-Quran. Mari kita bina, mari kita tingkatkan, bahwa bila mana Anda atau kita ini belum tak sanggup menghafal, anak-anak kita suruh menghafal Al-Quran, insya Allah barokah.
menjaga pertemuan, mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Alhamdulillah, karena takdir Allah pada malam hari ini kita bertemu dengan semua komponen masyarakat Citramas pada malam hari ini dengan kondisi sehat walafiat. Selamat datang Pak Usman Barus, Ketua RT 0506. Kami lanjut dengan takdir Allah pada malam hari ini kita sempat hadir untuk pertemuan masyarakat Citramas. Semua yang hadir adalah komponen masyarakat yang akan membicarakan kondisi ke depan masyarakat Citramas secara keseluruhan. Salam dan taslim kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah memberikan sinar kehidupan sampai detik ini kita rasakan bersama-sama di tengah Citramas khususnya. Yang kami hormati Bapak RW 5, RW 6, Bapak Ketua Yayasan Masjid Al-Muhajirin Citramas, Bapak Haji Kusnawan, Bapak Ketua Pengurus Masjid Al-Muhajirin, Bapak Haji Darsono, Bapak RT, Bapak Rakyat, Bapak Sesepuh Citramas yang sempat hadir, Bapak Ustadz Benedin dan Ustadz Fauzan, sama ibu-ibu MT, kami hadirin, terima kasih Ibu atas kehadirannya. Alhamdulillah. Perlu kami sampaikan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembacaan doa, langsung akan nanti dipimpin oleh Bapak Al-Ustadz Benedin Al-Hafidh. Yang kedua adalah prolog kata atau pengantar kata yang ada di samping kiri kanan saya. Nanti mungkin Pak RW 5, Pak RW 6, Bapak Darsono, Pak Haji Kusnawan untuk memberikan prolog awal, gambaran tentang apa sih yang akan dikehendaki kita semua untuk keamanan lingkungan kita, kebersihan dan lain sebagainya, utamanya terkait dengan ibadah di perumahan Citramas. Mari sama-sama kita tundukkan tawajuh, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita, khususnya seluruh warga di Citramas ini, Allah Subhanahu wa taala satu warga yang aman, yang nyaman dan sejahtera. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita setiap langkah kita untuk senantiasa menjadi hamba-hambanya yang taat atas perintah-perintahnya dan juga nabinya sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نعيما حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذكرنا المصطفى ومولانا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر
والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة إندونيسيا ومن كل بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم أنزل الرحمة والنعمة علينا، اللهم أنزل الرحمة والنعمة والمغفرة في هذا المسكن وفي هذه القرية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين وادخلنا الجنة مع رسولنا صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وارزقنا الصحة والسلامة والعافية وبركة الحياة وبعد الممات وطول العمر بالإيمان والإسلام والإحسان والإخلاص والحكمة والرضا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أولادنا وبناتنا من أهل الخير ولا تجعلهم من أهل السوء والضير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Untuk memperbaiki diri masyarakat bangsa ke depan di pertemuan pada malam ini. Bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, pada prinsipnya mungkin undangan sudah beredar yang tanda tangan Bapak Haji Darsono, Bapak RW 5 dan RW 6 sudah memberikan gambaran kepada kita. Sesungguhnya harapan kita ke depan adalah mengembangkan kebersamaan, membangun kerukunan internal perumahan Citra Mas secara baik, dan agenda-agenda yang ada dalam surat yang kami sampaikan mungkin kami bisa mengingatkan sebagai pengantar, dan sekaligus nanti akan kami persilakan bapak-bapak yang ada di samping kiri kanan saya untuk memberikan prolog tentang gambaran seperti apa keinginan kita ke depan, dan nanti akan ditanggapi oleh ibu-ibu dan bapak-bapak RT yang ada, yang akan pada akhirnya melahirkan sebuah konsep kebersamaan untuk kita patuhi bersama demi keamanan, kebersamaan dan lingkungan kita di perumahan Citra Mas di tahun 2021 ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, agenda yang pertama itu menyangkut tentang keamanan dan kebersihan lingkungan perumahan Citra Mas. Yang kedua, konsep kesepakatan warga untuk melahirkan sebuah pencanangan keamanan dan kebersihan lingkungan. Yang ketiga, permasalahan dan solusi generasi muda di perumahan Citra Mas ke depan. Dan keempat, menyangkut tentang laporan kegiatan masjid dan lain-lain nanti dianggap perlu. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk lebih terarahnya diskusi kita pada malam hari ini yang mudah-mudahan insya Allah akan melahirkan sebuah kesepakatan bersama untuk mencanangkan sebuah lingkungan yang bersih di perumahan Citra Mas. Kami mempersilahkan mungkin yang pertama Bapak RW 0506 Bapak Sudarmanto selaku RW yang baru tapi stok lama. Bapak-bapak mungkin terpilih lagi beliau ini, dengan hormat kepada Bapak Sudarmanto kami persilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah. Kami panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesehatan, kekuatan, terutama iman. Kita bisa bertemu di tempat ini yang bahagia ini. Mudah-mudahan kita selalu diberi kenikmatan. Amin. Salawat juga beri salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jalan kegelapan ke jalan terang benderang seperti saat ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Amir Masjid, Ketua Yayasan, para Ustadz, Bapak RT, Bapak RW, Ibu-ibu dan tokoh masyarakat yang hadir, mengucapkan selamat kepada Pak RW, Pak RT yang terangkat dengan perwaku yang baru ini. Kita
dalam yang sebaik-baiknya sekarang. Juga kami sekarang RW baru, walaupun sempat lama, kami akan ikut aturan yang baru, apapun kami akan ikuti. Jadi kami akan ikut aturan pemerintah yang sudah dikeluarkan sesuai dengan aturan. Mungkin Bapak RT, Bapak RW juga bisa melakukan seperti itu, kita sesuaikan dengan aturan yang ada. Bapak RT, RW dan para ibu tokoh masyarakat yang sesuai dengan yang disampaikan tadi oleh protokol, bahwasannya mengenai tentang keamanan, selama ini kita alhamdulillah tidak ada berita-berita yang kurang baik. Alhamdulillah beritanya baik tentang keamanan. Cuman kita harus selalu waspada, jangan sampai terlena. Saya mengucapkan syukur kepada semua pihak. Dengan adanya corona ini Pak, kita tutup pintu sana pintu sini, aman kita ini Pak sebenarnya. Jadi bagaimana kelanjutannya kita pertahankan. Memang benturannya Pak, kami dari kampung pinggir dibentur, bagaimana jalan itu kita buka, kami menjawab belum bisa. Nah, soal keamanan dengan adanya ini kita aman Pak, mudah-mudahan ke depan juga lebih aman. Tentang kebersihan, itu pohon-pohon yang sudah terlalu ini kita takut dengan angin seperti ini, kita bagaimana solusinya. Tahun lalu sudah kita bicarakan di Citra Group bersama Pak Agus dari semua pihak RT RW dan Pak Karsono juga menghadiri waktu itu. Solusinya belum bisa dikeluarkan dengan baik, bahwasannya mengenai distribusinya soal pemotongannya, karena memerlukan tenaga, peralatan dan biaya yang sangat lumayan. Jadi bagaimana itu nanti sekarang kita bicarakan, karena kayak RT yang akan memotong dari pihak Citra Mas melarang. Nah, itu bagaimana nanti solusinya, karena ya memang itu terganggu, ada kabel, ada ini itu banyak di sekitarnya. Itu tentang masalah kebersihan. Memang ya perlu kita tingkatkan kepada Citra Group yang telah tiap hari menyapu. Cuman posisinya kalau menyapu itu saya tengok hanya di depan aja, itu pohon-pohon itu perlu dipotong. Jadi kalau dipotong mungkin bisa mengurangi tenaga, bisa nanti leluasa bisa ke belakang nyapunya. Karena di depan tuh pohonnya banyak, tiap hari turun daunnya. Sebenarnya kami kepengen ketemu sama pimpinan developer yang malam ini hadir sebenarnya, supaya kita bisa leluasa menyampaikan itu tentang kebersihan, tentang keamanan juga ini. Nah, sekarang tentang kelingkungan kita bagaimana untuk RT, RT, RW dan lingkungan yang ada di sini. Mudah-mudahan kita mengharapkan dengan adanya ini, pertemuan ini kita bisa menyampaikan, bisa memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat supaya tidak ada suatu apapun, lingkungan kita baik, saling kita memberikan perhatian kita semuanya. Itu masalah itu Pak ya. Itu masalah lingkungan RT dan RW. Mungkin soal masjid Pak ya, mungkin kami akan singgung di sini sedikit kami Pak ya. Mohon maaf sebelumnya, barangkali nanti kami menyampaikan salah, kami mohon maaf yang besar-besarnya. Karena kami selaku RW, kami menyampaikan. Soal yang lain kami tidak akan menyinggung, cuman kami akan menyinggung soal enak Pak. Ya Pak ya, mohon maaf ini. Sebelumnya mohon maaf jangan tersinggung, karena kami sudah mohon maaf sebelumnya. Kami berani menyampaikan karena ada usulan dari masyarakat. Kami sebagai tokoh masyarakat, ya sekarang disinilah kami menyampaikan supaya sama-sama enak, supaya sama-sama plong. Ya Pak ya, nah, ini mohon maaf. Ya sampai saya menyampaikan ya nanti kalau kami ada pertemuan di masjid akan kami sampaikan supaya sama-sama enak, ya kan? Jadi mungkin yang berimam enak, masyarakat juga enak, makmum juga enak, ya kan? Kalau soal anak-anak itu sudah biasa, di mana itu sudah kami bisa temukan. Ya, cuman itu aja kendalanya. Kami mohon maaf, mungkin hanya ini yang kami bisa menyampaikan. Mungkin kalau yang ada tambahan, mungkin kami akan menyampaikan lagi. Mohon maaf sebelumnya dan mungkin barangkali terlalu lancang dan sebagainya penyampaian kami mohon maaf, mohon pengertiannya.
Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sudarmanto, Ketua RW 5 Cikramas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'zana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kesempatan malam hari ini Allah beri kita satu nikmat sehat, yang mana malam hari ini kita diundang atau kami lah mengundang seluruh tokoh masyarakat, seluruh RT RW, seluruh pemuka masyarakat, seluruh ketua-ketua yang ada di Cikramas ini untuk hadir malam hari ini untuk membahas atau membicarakan hal-hal yang sangat penting di warga Cikramas. Selawat dan salam saya berikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya. Insyaallah pada Ibrahim nanti kita mendapat sahabatnya kalau kita banyak-banyak berselawat. Yang saya hormati Bapak RW Pak Darmanto, terima kasih Pak hadir pada malam hari ini. Seluruh Bapak RT, jajaran Bapak RT, saya nggak bisa sebutkan satu persatu namanya. Alhamdulillah hadir pada malam hari ini. Yang tidak hadir masih ada kesibukan. Yang saya hormati Bapak Darsono dari masjid kita, alhamdulillah beliau sudah ada di Batam, stay di Batam terus, insyaallah Pak ya. Kita tetap menjaga keamanan lingkungan bersama Pak Darsono. Untuk kegiatan masjid juga kita jaga juga. Yang saya hormati Pak Kusmawan, Ketua Yayasan Al-Muhajirin yang berkesempatan hadir malam hari ini. Yang saya hormati lagi lebih khusus kepada kedua ustadz saya, Bapak Ustadz Jainuddin dan Fauzan, alhamdulillah mereka gabung kita. Nanti juga akan dibicarakan ke depannya seperti apa di Bapak RW tadi. Yang saya hormati Ibu NT Majelis Taklim, kita juga ada NT juga Bu. Terima kasih kehadirannya ibu-ibu lainnya ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga guru ngaji saya di sini. Terima kasih seluruh kader Bu Nurjana. Ya alhamdulillah. Saya nanti menyampaikan tadi Pak Darmanto sudah menyampaikan semuanya. Udah diborong Pak ya. Dari ini cuma satu tadi kurang mengenai banjir ya. Insya Allah tetap kita perjuangkan dari RT RW. Mungkin dari Pak Luhan juga sudah ikut kemarin, Pak Rio semua RT ikut, Pak Darmanto juga. Kita berjuang bukan di tingkat kelurahan lagi nanti, bukan di tingkat kecamatan lagi. Insya Allah saya langsung ke tingkat kota ya. Terus terang saya salah satunya, saya terbuka aja, saya tim sukses dari Pak Ansar dan Pak Rudi. Saya langsung bicara sama beliau. Insya Allah saya akan perjuangkan sama Pak Darsono ya kan. Saya butuh Pak RT karena saya kemarin sampai marah, sudah 4 kali lurah ganti, kita juga tidak selesai masalah banjir. Itu yang saya akan perjuangkan terus karena sudah janji Pak Waku bersama saya. Jadi saya sampaikan kepada seluruh jajaran yang pada malam hari ini, untuk keamanan ya sepertinya biasa-biasa saja saya lihat, tapi tetap kita was-was ya, karena keamanan itu kalau kita ambil dari opsinya bukan keamanan lingkungan sih Bu ya. Jadi mungkin kita harus hormati keamanan dari kesehatan kita juga Bu. Jadi coba dikembangkan keamanan sehat kita. Sekarang COVID-19 memang di kita tidak kelihatan, tapi warga kita cukup ada yang kena gitu. Jadi keamanan dari kesehatan kita mohon juga diperhatikan. Artinya jangan kita sembarangan atau
menganggap ringan atau menganggap yang kurang, itulah harapan saya ya. Mohon kepada seluruh warga, khususnya Pak RT ya, mohon disampaikan juga kepada warganya tetap menjaga, karena namanya COVID-19 ini tidak main-main Bu ya. Saya di Tanjung Uncang sana kerja Bu ya, jaga jarak. Memang di sana bandit-bandit semua, tapi jaga jarak semuanya. Oke, jadi yang kedua saya sampaikan, kegiatan kita tahun ini 2021 ini di luar adalah dari TPQ akan mengirimkan tahfiznya, tilawahnya, untuk pada kesempatan nanti ada MTQ di Jambi tanggal seharusnya 6 Februari 12 Februari ya. Insya Allah 12 Februari Pak Ustadz Jainuddin dan Pak Ustadz Paujan serta Ibu Leni serta guru-guru lainnya telah menseleksi anak-anaknya yang ikut dalam acara tersebut. Nanti saya sampaikan juga ya, saya minta tolong kepada Pak Ustadznya, Ibu-Ibu Ustadznya, agar nanti anak-anak yang tidak dapat tampil karena tidak bisa ikut, itu adalah hasil dari seleksi dari Pak Ustadz. Jangan kecewa, tapi insya Allah PPQ Al-Muhajirin ataupun tahfiz dari Al-Muhajirin ini sudah sampai keluar ya. Artinya dia nggak ikut, nanti coba saya daftarkan ke RW lain ya. Ini hasil daripada gemblengan dari dua ustadz kita, Pak Jainuddin, Pak Paujan, yang sudah cukup mantap lah saya bilang untuk dalam tahfiz tersebut. Oke, dan itu untuk kelanjutannya kebersihan lingkungan Bu ya. Nah, kalau kebersihan saya tambahin Pak RW sedikit ya, kepada ibu-ibu, bapak-bapak sekalian ya, kalaulah menyuruh anaknya buang sampah Bu ya, saya minta tolong sekali Bu ya, karena saya sering ditegur sama Pak Hadi Purnomo yang depan sana tuh ya, Pak, saya nggak tinggal di situ tapi lubang sampah saya, bak sampah saya penuh ya. Saya nggak tinggal di situ tapi tempat sampah saya penuh. Nah, kira-kira kalau saya yang ngambil tiap minggu di situ buat sana, kira-kira gimana Ibu ya, Bapak-bapak ya? Saya nggak mau warga saya dibilang nanti malas buang sampah ya, gitu ya. Karena apa? Oke. Jadi saya daripada ribut-ribut, itu sampah saya angkat aja gitu. Jadi minta tolong kepada Bapak Ibu-ibu ya, kalau mau nyuruh anaknya jangan tengah malam atau jangan maghrib, jangan malam. Kalau pagi, siang nggak apa-apa lah Bu. Karena selalu alasan buangnya di mana-mana udah sampai enggak. Kira-kira kalau saya buang sampah dibuang sembarangan dosa nggak ya? Saya dapat pahala tapi yang buang dapat dosa. Boleh Pak Ustadz ya? Ya. Anak-anak ibu buang sampah di tempat orang lain, anak bapak ya kan, dapatnya dosa, tapi saya dapat pahala. Ada timbal baliknya, ada yang berdosa, ada yang baik. Tapi supaya kedua-dua itu tidak terjadi, gimana? Kita coba perhatikan anak-anak kita. Rata-rata anak-anak Bu yang bawa sepeda. Kasihan saya tegur gitu kan, karena dia mau main ke lapangan. Nah, ini nanti kita coba kita bicarakan gimana caranya supaya ya Pak ya, ini masukan bukan apa, ini saya kasih tahu gitu ya, agar semuanya kita warga Citramas ini, karena warga Citramas ini juga banyak yang nggak tinggal di sini, rumahnya di sini tapi dititipkan ke kita, ke Pak RT, Pak RW ya. Tolong diperhatikan, nanti kalau di rumahnya seperti ini ya telepon kita gitu. Tuh masalah sampah, banjir, dan TPQ. Insya Allah sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada RT saya di 06 telah mempercayakan saya kembali untuk menjalankan tugas sebagai ketua RW 06 ya kan? Saya sudah sampai ke Pak RT, mereka kembalikan Pak RW siap atau tidak siap, siap ya, karena ini adalah kerja sosial, tapi intinya ada ibadahnya, yang penting kita bekerja dengan hati ya. Mungkin itu aja, nanti kita kembangkan lagi Pak ya. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pantun saya kasih tanam siri di Bukit Mantang, awan berarak di siang hari, apabila tuan dan puan tidak datang maka acara malam hari tidak semarak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Mantap kali. Itu dari Pak RW. Terima kasih Bapak RW 6 atas prolognya tentang kondisi kita ke depan, dan mungkin akan kita bahas satu-satu nanti. Kami sudah catat-catat, mungkin Pak RT juga bersiap, dan bapak-bapak pengurus masjid yang lain. Kami lanjutkan. Sebelum melanjutkan ke Bapak Darsono, saya akan membacakan sebuah pantun. Tadi sore saya tulis-tulis karena saya diminta dinobatkan Pak RW itu menjadi polisi pada malam hari ini. Pergi ke pasar membeli terong. Jangan lupa membeli daun serai. Jangan pernah membenci orang, agar kita hidup rukun dan damai. Kami lanjutkan prolog yang ketiga pada Bapak Haji Darsono, Ketua Pengurus Masjid Al-Muhajirin Perumahan Citramas. Dengan hormat kami persilakan Pak. Terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama dan yang paling utama, tentunya kita menjadikan puji syukur kepada Allah SWT, bahwasanya kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan bahkan bisa hadir di tengah-tengah posisi yang memang posisi tengah-tengah antara depan dan belakang. Dan mudah-mudahan kehadiran kita ini membawa berkah kita semuanya dan masyarakat, khususnya Perumahan Citramas dan kota Batang, hampir kota Tanjung Pinang dari Pak. Salawat dan salam tentunya diantinya selalu kita sampaikan kepada junjungan alam, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, yang terhormat Bapak RW 5 dan 6, katanya orang baru tapi stok lama, betul sekali. Betul ya? Betul. Karena dari dulu saya datang ke sini sudah beliau-beliau jadi RW. Jadi udah perawatan yang lalu, 11 tahun yang lalu. Bapak RT alhamdulillah hadir 2/3%, dan insya Allah nanti akan menyusul karena kita akan mempersiapkan, saya ulang, akan membiasakan menepati waktu. Bahkan mohon maaf pernah saya menegur waktu itu di Ketua DPRD Batam, akhirnya alhamdulillah bisa berjalan sekarang ini tepat waktu. Dan saya bukan menegur kalau ketua dewan, kalau ditegur kalau ngajar di namanya, maksudnya mengingatkan. Jadi kami ingin mengingatkan diri saya sendiri untuk bisa tepat waktu. Ini mari kita sama-sama untuk bisa laksanakan bersama. Dan yang saya hormati, terima kasih Pak MC selaku Ketua IKBC, dan langsung kita urut dari sini. Terima kasih Bapak Kusmawan selaku Ketua Yayasan dan selaku tokoh masyarakat dan satu akan, dan bos saya kalau mudah-mudahan enggak. Dan yang saya hormati Pak Raples selaku tokoh masyarakat, Pak Ustadz, imam besar kita di Citramas ini, Pak Sarul, dan Bapak Ustadz, dan kami hadir di sini beserta pengurus masjid yang lainnya. Ada Pak Wakil, jangan Pak Wakil. Ada sekretaris, ada bendara, ada marbot yang satu, ada izin berobat, dan yang satu ada kesibukan melatih hadroh. Dan bapak-bapak ibu sekalian, dan ini ada ibu-ibu yang cukup ceria hari ini, malam hari ini, Ibu MP, Ketua MP atau Majelis Taklim dan beserta perangkatnya, mudah-mudahan tetap solid katanya. Jangan nanya dulu biar enak dijawab dan didengar, solid insya Allah. Dan tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini saya mungkin tidak terlalu panjang lebar, tapi sedikit yang bulat saja. Panjang lebar nggak bagus, yang bulat saja, jadi di situ saja. Karena akan menyampaikan sedikit banyak, nanti kita bahas seperti apa yang disampaikan Pak RW 5 tadi.
Dan tentunya kami akan sebelum akan menginjak yang lain-lainnya tentunya nanti akan kita bicarakan bersama. Tentunya saya selaku Ketua Pengurus Masjid mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu dan semuanya yang mana bahwa selama 2 tahun mungkin tidak aktif, apalagi sama sekali 1 tahun tidak aktif, bahkan tidak ada di tempat, dan situasi yang kondisi waktu itu dengan pandemi COVID, dengan petugas-petugas COVID yang tiap hari menelpon saya begini, silahkan datang sendiri aja Pak, cek sendiri, saya bilang itu, saya capek ngurusin kalian, saya bilang itu kan waktu itu. Sama ketua COVID yang ada di kecamatan sini. Memang agak-agak keras sedikit saya jawab, karena memang kondisinya di masyarakat dengan kondisi petugas saat itu. Akhirnya kita membuatkan surat pernyataan dan lain sebagainya, bahkan berbagai macam himbauan-himbauan. Tapi alhamdulillah setelah saya bentak sedikit, kok nggak nelpon lagi. Dan yang berikutnya, tentunya kami akan menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ibu sekalian, yang mana bahwa tadi sudah saya sampaikan dengan kesibukan saya pribadi dan pelaksanaan tugas di seberang, maksudnya seberang Batam, seberang udara, di Tanjung Pinang, tentunya sangat-sangat tidak efektif. Namun demikian, Bapak Ibu sekalian, di sini sudah saya sampaikan tadi, perangkat kami alhamdulillah cukup solid untuk bisa melaksanakan dengan baik, alhamdulillah sampai hari ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya beberapa hal yang nanti akan disampaikan dari koordinator masing-masing. Di sini ada sekretaris, ada wakil, ada bendahara, dan ada mabuk yang kebetulan langsung membawa kendaraan mobil jenazah. Tentunya sejarahnya itu cukup lumayan, kita mengusahakan dapat mobil itu tentunya harus kita rawat bersama dan kita pakai bersama sampai tentunya dengan baik, siap pakai, siap guna, sehingga tidak menimbulkan permasalahan. Yang namanya kendaraan itu siap pakai, siap guna, dan siap digerakkan. Itu permintaan dari semua barang inventaris harus seperti itu. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pertama yang akan saya sampaikan terkait dengan pelaksanaan sholat berjamaah. Sholat berjamaah waktu itu kami sebelum ke Tanjung Pinang kami sudah melaksanakan, terutama ke anak-anak kita. Tadi karena disebutkan sini ada poin ketiga itu generasi. Nah, anak-anak kita termasuk generasi yang harus dijaga dan dirawat, dipertahankan dan harus ditingkatkan ilmu pengetahuan maupun ilmu keagamaan. Alhamdulillah sampai hari ini kegiatan MTQ maupun pelajaran yang diberikan dari Ustadz Jainuddin dan Fauzan, alhamdulillah sudah memiliki siswa atau tahfiz kita kurang lebih 60-70 ada tadi ya, hampir 80 kalau nggak salah, belum termasuk ibu-ibunya. Ibu-ibunya sudah tiga gelombang nggak salah, tapi belum bangun karena lagi angin bebas gelombang. Jadi Bapak Ibu sekalian, dan yang jelas itu harus kita jaga. Nah, kecepatan malam hari ini karena setiap saat kami sholat di masjid tentunya ada yang menjaga, karena biar suasana hening untuk sholatnya bisa khusyuk dan lain sebagainya. Syukur-syukur dan nanti dari Bapak-Bapak RT mengutus atau memerintahkan atau meminta tolong kepada warganya yang ke masjid untuk bisa menjaga secara bergiliran. Kan ada 10 RT, kita bagi dalam 5 waktu. Nah, itu untuk bisa kita. Kalau yang paling ramai hanya maghrib, karena setiap saat, kemarin sore saya hitung anak-anak kita laki perempuan itu ada 80 ribu. 80 anak-anak yang ikut melaksanakan sholat masjid, termasuk yang laki 70, seorang 65, yang perempuan ada 15. Berarti ini kan sudah cukup luar biasa anak-anak kita yang mau ke masjid. Nah, ini yang harus kita pertahankan dan bahkan kita tingkatkan untuk rajin dia datang ke masjid, apalagi untuk bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lainnya dengan baik, termasuk belajar membaca Al-Quran maupun yang lainnya. Karena termasuk saya sendiri juga baru belajar atau mengulang kembali dan lain sebagainya. Terima kasih kita dan terima kasih Pak Ustaz sudah memberikan sebagai guru saya dan sebagai ilmu yang harus kita timbang. Terima kasih Pak Ustaz
Sarol yang setiap hari subuh kita memberikan tausiahnya. Selanjutnya masalah kegiatan yang lainnya itu ada masalah sholat wajib dan kegiatan peringatan keagamaan tentunya harus kita laksanakan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh pengurus dan lain sebagainya maupun berkoordinasi dengan perangkat lainnya. Dan kegiatan-kegiatan ini memang cukup luar biasa, apalagi kegiatan yang dikelola oleh dari ibu-ibu Majelis Taklim cukup meriah dan cukup bisa diandalkan, bahkan sudah ada kegiatan yang sudah terlaksana dengan baik. Dan yang lainnya kegiatan-kegiatan berkaitan dengan anak-anak kita, berkaitan dengan kegiatan yang lainnya, yaitu terutama masalah berkaitan dengan keuangan yang nanti mungkin akan disampaikan oleh Pak Bendahara, karena keuangan yang ada di masjidnya ada beberapa keuangan, ada uang operasional, ada uang pembangunan, ada uang babel hayat, ada keuangan anak yatim piatu, dan insya Allah kami sudah menyiapkan ini Bapak Ibu sekalian. Ini ada beberapa bukan apa mercon ini Bu ya. Ini memang tabung gas ini, tabung apa namanya? Apa namanya itu? AC. Tabung AC yang sudah tidak dipakai dibuat sama Pak Ali dan Pak Lutfi nanti menjadi tabung amal, menabung yang lama untuk saya khususkan nanti untuk siapa, yaitu untuk anak-anak tahfiz kita. Nanti setiap bulan kita buka berapa dapatnya, syukur-syukur satu tabung ini isi 10 juta dan seterusnya. Jadi kalau kita alihkan aja nanti kali 10 tabung, 8 tabung, ada 8 tabung. Nah nanti kami minta masukan dari Bapak Ibu sekalian, akan ditaruh di mana, mungkin masukannya itu. Kalau syukur-syukur bisa yang lainnya. Apalagi Bapak Ibu sekalian mau pulangnya kilah nyemplungkan itu belum. Alhamdulillah berarti udah ada hasilnya. Ya nanti akan kami kelola dengan Ustadz Fauzan maupun Ustadz lupa aja Zainuddin. Sorry saya lupa ya. Malam udah apa yang biasa lagi. Yang selanjutnya mungkin sedikit lagi berkaitan dengan keuangan, nanti silakan. Yang masalah mobil tadi sudah saya singgung. Masalah mobil juga nanti mungkin kalau secara rinciannya nanti silakan Pak Uda kok Pak ini. Silakan sampaikan apa keluhannya dan lain sebagainya. Yang jelas mobil insya Allah tidak ada permasalahan yang masalah mesin dan lain sebagainya. Mungkin masalah operasionalnya silakan nggak sepanjang lebar, cukup dibulatkan aja. Jadi kalau panjang lebar itu nanti terlalu panjang dan lebar. Dan pembelajaran mungkin nanti silakan kalau mau disampaikan, kalau enggak memang sudah ada laporan, kami pun masalah laporan juga ada, masalah keuangan Pak Herman juga ada laporan secara rinci di dinding maupun laporan per bulan yang diberikan ke Bapak RT. Dan yang lainnya masalah pembangunan mungkin nanti kita bahas, kita bicarakan bersama tadi, karena disinggung masalah pembangunan dan masalah ke imam tadi yang suratnya terlalu panjang, nanti silakan jawab Ustadz. Masalah pembangunan langsung mungkin saya tanyakan juga masalah fasum dan fasos. Kalau itu memang yang saya di ke depan ini, yang depan mana, depan sini atau depan sana, saya nggak tahu dimaksud, nanti mungkin sampaikan aja nanti Pak, karena udah terlanjur begitu ya sudahlah, biarkan aja lah, paling saya bilang jawabnya begitu. Nanti cuman harus kita perbaiki mana yang terbaik. Kalau memang itu mengganggu dalam artian umum atau tidak boleh, ya nanti kita perbaiki dengan baik. Karena waktu itu kami sudah bicara dengan tim pembangunan, tidak langsung membangun gitu saja. Yang jelas kami bicara dengan uang yang digunakan dari masyarakat, bukan uang pribadi saya. Tentunya saya tetap membuat aturan-aturan maupun laporan-laporan yang jelas. Karena alhamdulillah bendara kami sangat rewel dengan saya, Pak, ini 1 rupiah pun nggak akan meleset Pak, insya Allah, alhamdulillah. Jadi saya cukup berterima kasih pada bendara saya Pak Herman yang sudah mendata dengan baik, dengan merinci maupun dengan menghitung dengan sempurna. Yang namanya manusia nggak ada yang sempurna, yang jelas tidak ada salah, alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, mungkin beberapa hal yang saya sampaikan itu kurang lebihnya. Yang jelas kami sangat mohon dukungan dan bantuannya terkait dengan memakmurkan masjid, dan yang lain mungkin Pak Aris Wanto nanti akan menyampaikan. Silakan Pak Aris
maupun yang lainnya, Sekretaris Bendahara dan Pak Babel silakan menyampaikan. Mungkin itu Pak pembawa acara, Pak MC. Terima kasih atas waktu dan berkenannya yang cukup berapa menit tadi Pak dikasih waktu saya Pak? 2 menit ya. 2 menit ini kalau 2 menit berarti ada pantunnya, enggak saya oret-oret. Biarkan kayu menjadi abu, ini Pak Abu. Kebetulan kenapa? Pakai kayu dan abu karena ada yang bakar-bakar di sana. Abunya panas, tak dingin-dingin, berarti ada mahmanya, ada berarti lagi dikipas-kipas. Selamat datang Bapak dan Ibu, ini Bapak dan Ibu, anak-anak termasuk. Tetap semangat meskipun dingin. Gitu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Darsono selaku Ketua Pengurus Masjid Al-Muhajirin atas prolognya. Mudah-mudahan bisa kita kembangkan bersama nanti untuk menjadi sebuah, kalau istilah bahasanya bukan fakta integritas, tapi kesepakatan bersama untuk kita bisa jalankan di perumahan Citra Mas yang kita cintai. Selanjutnya mungkin prolog yang terakhir dari Bapak Haji Kusmawan selaku Ketua Yayasan Masjid Al-Muhajirin. Dengan hormat kepada Bapak, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberi kesehatan sehingga kita dapat menghadiri. Semoga semua saya tidak mungkin tidak akan mencari mengenai keamanan ataupun kebersihan. Mungkin saya ada beberapa catatan mengenai sholat jamaah di masjid. Saya sholat berjamaah di belakang ini hampir di semua tempat, dan saya temukan di semua tempat itu pada saat ini kalau kita masih pandemi itu ada jaga jarak dan pakai masker. Nah di kita juga ada aturannya jaga jarak dan pakai masker, tapi himbauan itu tidak dipatuhi sama sekali. Kalau saya lihat ya, yang pakai masker di masjid itu hanya sekitar 30%, jarak tidak ada jarak sama sekali. Saya tidak ini hanya ungkapan saya, karena kita masih dalam masa pandemi seperti ini. Kita tidak tahu siapa yang terkena COVID ataupun yang tidak terkena, tapi setidaknya mungkin kita sendiri yang berjamaah di masjid, kalau memang jarak sudah bisa tidak jaga jarak, mungkin paling tidak kenapa? Mungkin kita itu sekarang itu OPG itu tidak ada gejalanya, kita sehat-sehat, datang sehat, tapi itu mungkin sudah terkena. Nah, dengan memakai masker mesti kemungkinan untuk menulari juga atau tertular itu lebih sedikit daripada kita tidak pakai masker. Yang jelas himbauan pemerintah kan sudah jelas, jaga jarak, cuci tangan dan pakai masker. Dan saya lihat di sini semuanya bebas-bebas saja. Mudah-mudahan ke depannya tidak seperti itu, karena kita tidak tahu siapa dan siapa yang terkena. Tapi yang jelas situasi di Batam sendiri itu memang tidak ada COVID. Kalau kita sendiri di Jawa akan mulai lockdown seperti itu. Mobilisasi orang juga dari luar dari Batam ke Jawa, dari Jawa ke Batam masih banyak seperti itu. Jadi untuk misalnya pikir kita bersuara untuk mengikuti kita tidak tahu demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Kusmawan atas masukannya dengan perbandingan masjid di seluruh Batam, mungkin beliau dan lebih ke aspek menjaga protokol kesehatan. Ibu dan bapak-bapak yang kami hormati, pada malam hari ini kita sudah mendengarkan 4 prolog dari bapak-bapak kita yang ada di sini, Bapak Haji Kusmawan, Pak Haji Darsono, Pak Rahmat, dan Pak Sudarmanto. Sebuah gambaran untuk memacu berpikir kita dan serta kita untuk melihat ke depan perumahan Citramas yang kita cintai. Bapak RT yang kami hormati, dan mungkin untuk membahas lebih jauh tentang ini, saya mencoba menggarisbawahi sedikit tentang apa yang disampaikan bapak-bapak kita kaitannya dengan kebersihan dan lingkungan. Tadi disampaikan Bapak Darmanto, dan kemudian menyangkut tentang banjir juga disampaikan Pak Ahmad. Kemudian kondisi masjid, pembangunan masjid juga disampaikan Pak Darsono. Kemudian Pak Haji Kusmawan tentang COVID. Kami persilakan kepada Bapak RT yang hadir untuk memberikan masukan, atau mungkin kepada pengurus masjid dulu kaitannya dengan masalah internal di masjid. Dengan hormat dipersilakan mungkin Pak Ustaz, kita membahas tentang masjid dulu seperti apa, mungkin masalah bangunannya, mungkin jamaah anak-anak kita di sana. Saya cuma mau informasikan untuk kondisi keuangan masjid. Ya, sejak adanya COVID itu penerimaan kita itu turun. Ya, biasanya Jumat di atas 2 jutaan, ya paling kurang 1,7 atau berapa. Sekarang antara 1,1 sampai 1,7. Ya, kalau kalikan 4, anggap aja kita 5 jutaan. Dan juga pada tahun-tahun yang sebelumnya Ramadan kita juga kumpulin dari masjid. Jadi operasionalnya biasanya selalu kurang dibandingin pengeluarannya, tapi kemudian tertutupi pada saat Ramadan. Ramadan tahun lalu udah nggak ada, jadi defisit yang sebelumnya nggak tertutupi oleh Ramadan yang sebelumnya itu. Tambah lagi pada saat event hari raya, biasanya juga pemain-pemain besar itu juga turun. Jadi semua sektor pemasukan untuk operasional masjid itu turun. Jadi sementara pengeluarannya bisa dikatakan selalu ada. Jadi untuk pengeluaran yang pasti aja setiap bulannya mungkin ada sekitar 8.500.000. Sementara kita penerimaannya sekitar 5 jutaan. Jadi setiap bulannya di luar biaya yang lain, ya ini yang biaya yang pasti yang selalu ada aja, itu kurang antara 3,5 sampai 4 juta. Itulah yang membuat saldonya itu makin lama makin menurun. Kondisi yang terakhir sampai bulan Januari, saldo operasional itu sisa 15 juta. Pada bulan Februari ada beberapa pengeluaran yang udah keluar, uangnya kan belum masuk laporan. Jadi mungkin sekitar 3 jutaan. Sisa 12 juta. 12 juta. Jadi bisa dikatakan dana operasional mungkin sekitar 12 juta yang mungkin akan berakhir dalam 2 bulan 3 bulan mendatang. Dana pembangunan itu akan setiap bulan selalu ada. Memang dalam pengaruh selama COVID ini juga dari dana setoran EFT juga ada mengalami penurunan. Itu kita maklum karena perusahaan itu gajinya nggak full, ada yang kerja 2 minggu, ya kan, sementara pengeluarannya tetap. Jadi itu maklum. Jadi itu juga dana pembangunannya juga menurun. Jadi yang paling krusial saat ini dalam beberapa bulan mendatang itu adalah operasional. Mungkin nanti waktu bulan puasa akan ada pergerakan, cuman nggak banyak lah. Jadi itu mungkin harus ada kita putuskan lah, apakah bisa nggak dana
pembangunan itu terutama dalam kota infak, ya bukan restoran SRT. Ada kota infak selama ini kita masukkan ke dalam pembangunan. Itu kota infak yang ditaruh di luar maupun di Polda, di toko burung di luar segala macam. Nah itu kalau untuk yang di masjid itu rata-rata 1 bulannya karena turun juga ya antara 2 juta sampai 4 juta per bulan. Nah itu selama ini kita masukkan dalam dana pembangunan. Itulah yang saya lihat kemungkinannya kalau misalnya disetujui itu dari dana yang kota infak yang kita taruh di luar itu masuk operasional. Nah itu mungkin akan sangat membantu. Ya, cuman itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bendara, Pak Irman. Mungkin nanti akan kita berikan masukan lagi tentang kondisi keuangan masjid, baik masjid sendiri dan uang pembangunan masjid. Seperti apa solusi yang lebih baik untuk pengaturan bendahara ke depan di Masjid Al-Muhajirin yang kita cintai. Selanjutnya Bapak Ustaz Zainuddin dengan hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Pertama kami ingin menanggapi tentang apa yang disampaikan oleh Pak Darmanto tadi mengenai ada keluhan-keluhan masyarakat yang mengenai mungkin bacaan imam yang terlalu panjang, ya. Ini saya tanggapi aja. Memang beberapa bulan yang lalu ya masalah ini sudah pernah disampaikan oleh Pak Marbot kita, ya Pak Azan ini sudah pernah menyampaikan ke saya, ya, bahwa beliau mengatakan, Ustaz, mohon maaf tidak bermaksud menyinggung dan sebagainya, memang ini ada keluhan dari masyarakat, ya. Tapi mudah-mudahan ini memang betul-betul keluhan dari masyarakat. Takutnya nanti ngaku-ngaku gitu kan. Ya memang betul-betul dari masyarakat. Ya karena terus terang aja Pak, saya ini di Batam ini sudah beberapa masjid yang imam, pernah imam di Sungai Panas, ya pernah imam juga di Sambau lumayan lama. Memang keluhan-keluhan seperti ini itu selalu saya dapatkan, ya selalu saya dapatkan. Dan memang ada pengurus-pengurus masjid memang yang mengatasnamakan masyarakat tetapi padahal pribadinya sendiri, ya maksudnya apa, dia bilang ini masyarakat begini, ya jadi dia jual nama masyarakat untuk kepentingannya sendiri padahal yang gak betah berdiri itu dia sendiri. Nah gitu, jadi saya sampaikan seperti itu tadi, ya mudah-mudahan ini memang betul-betul dari masyarakat, ya. Dan memang kalau seperti itu keadaannya, ya jika diperintahkan datang kepada Fir'aun itu disuruh dengan perkataan yang sangat lembut. Apalagi dalam hal-hal seperti ini, nggak apa-apa, sampaikan aja, ya sampaikan aja. Mungkin 4 mata disampaikan, ya begini masalahnya, insya Allah ya kami selalu menerima, ya mengenai bacaan-bacaan kami ini. Jika memang terlalu panjang, insya Allah akan mulai kami pendekkan lagi. Mungkin nanti aktin bagi 2. Kan gitu ya. Bagaimana supaya kita sama-sama enak, gitu kan. Nah, ini masalah hal ini. Tapi sekali lagi saya sampaikan berkaitan masalah ini, siapapun boleh menyampaikan, silakan. Jangan tunggu istilahnya aparat RT atau RW untuk menyampaikan hal ini. Silahkan siapapun boleh menyampaikan, dan apa yang sampaikan ini insya Allah akan saya tanggapi dengan baik dan akan saya rubah memang kalau memang terlalu panjang. Kemudian ini Pak, ini mengenai yang 5 waktu ya. Kemudian mengenai yang khusus ini malam Jumat ya Pak ya, subuh itu memang dari awal dulu sudah pernah saya bicarakan dengan Pak Darsono. Pak, gimana kalau di masjid kita ini kita pakai surah As-Sajdah supaya kita dapat sunnah Nabi sholat subuh hari Jumat itu, ya dapat sholat sunnah sholat sajdah gitu.
dan beliau menyetujui. Nah, apakah ini juga mungkin dalam hal ini perlu kita evaluasi atau perlu kita rubah lagi atau kita stop atau gimana? Karena memang ada juga yang komen masalah yang ini, ya mungkin dia tidak paham itu sholat sajadah, bahkan ada yang subhanallah, padahal kita ruku di situ kan sholat sajadah, ya. Jadi apakah ini akan terus kita lanjutkan atau mungkin kita, karena terus terang ini Pak ya, ini ayatnya memang panjang nggak bisa dipotong, ya nanti kalau dipotong kita nggak dapat nulis sunnahnya, ya. Jadi kalau dipotong memang dia agak panjang. Nah itu yang pertama yang saya sampaikan. Kemudian yang kedua ini berkaitan dengan apa yang disampaikan Pak Kusmawan tadi tentang menjaga jarak, ya, tentang menjaga jarak. Kita mungkin sama-sama tahu Pak ya kondisi jamaah kita di sini Pak, ya. Sudah ketawa aja, ya. Kita udah sama-sama tahu ya. Sebenarnya mengenai menjaga jarak ini kami bukan tidak mau menyampaikan, tapi kami melihat justru potensi akan terjadinya bentrok itu sehingga saya tidak mampu untuk menyampaikan perkara ini, ya. Memang Islam itu mudah Pak, sangat mudah. Bahkan dalam hal-hal seperti ini pun kita diberikan kemudahan oleh Islam. Bagaimana kita kemudian mengatur jarak kita supaya tidak menularkan penyakit. Ya karena prinsip orang Islam itu la dhiraran wa la tidak Muslim itu adalah yang orang lain selamat dari la dharara wa la dhirara. Ya. Jadi dia tidak memberikan mudarat kepada dirinya dan juga tidak memberikan mudarat kepada orang lain. Ya, cuman dalam hal ini saya tidak kuat Pak untuk menyampaikan masalah ini karena berkaca dari apa yang pernah dulu disampaikan Pak Rahmat ketika akan ada penguncian masjid waktu itu untuk beberapa waktu itu ada beberapa jamaah yang mohon maaf sampai mau putus surat lehernya, nangking dan nggak terima dan sebagainya. Ya, apalagi saya harus menyampaikan masalah tentu akan menjadi gejolak yang lebih besar gitu kan di tengah-tengah masyarakat. Makanya selama ini kami tidak mampu untuk menyampaikan masalah ini. Kemudian yang kedua, mengingat juga masjid kita memang kapasitasnya sangat kecil sekali Pak. Kalau misalkan kita atur jarak, ya anggap saja 1 meter jaraknya, ya itu saya rasa tidak akan muat. Ya apalagi kalau sholat Jumat, ya sehingga dalam situasi seperti ini pun saya berpikir mungkin nggak perlu lah kita jaga jarak. Yang penting kita tetap menjalankan protokol minimal sesuai yang ditempel di masjid. Kita pakai masker, kemudian kita cuci tangan. Insya Allah kalau kita jalankan itu dengan betul-betul, saya rasa tanpa kita harus menjaga jarak pun insya Allah sudah, menurut saya mungkin sudah aman. Ya. Cuman kadang-kadang Pak, ya karena kita ini nggak membiasakan, kadang-kadang saya juga lupa. Ya, saya tadinya udah di masjid ada masker sebenarnya. Akhirnya mau balik pun ya waktu sudah mepet sementara kita mau ngimam ya. Jadi bukan bermaksud tidak memberikan contoh yang baik, tidak ya, memang kadang-kadang suka lupa ya bawa masker. Bahkan kadang-kadang mau makan pun suka lupa copot masker. Ya. Ini Pak ya masalah ini ya. Kemudian mungkin itu aja yang saya komentar. Kemudian kita juga di masjid ini Pak mengenai anak-anak, ya, kemarin sudah saya sampaikan ke Pak Ketua. Ya untuk masalah anak-anak ini memang anak-anak kita selama ini ayat kami memang yang panjang atau lagu kami yang terlalu mendayu sehingga yang pendek terdengar jadi panjang. Nah ini mungkin perlu saya pertanyakan dulu ya. Kalau memang ayatnya terlalu panjang, karena terus terang aja Pak ya, surah-surah yang kami baca selama ini jarang sampai habis. Kami potong-potong semua, terus terang aja. Kami potong-potong. Cuman kami terutama saya pribadi itu paling suka memang jenis bacaan saya itu tartil yang agak sedikit mendayu sehingga ayat yang pendek pun bisa terdengar panjang. Gitu. Kenapa saya suka ini? Karena ini bacaan yang paling disukai sama Nabi. Ya, makanya selalu saya bawa itu. Nah, jika memang ternyata selama ini ayatnya mungkin kepanjangan, ya, insya Allah, ya, dengan masukan-masukan seperti ini saya sangat senang, ya. Dan Bapak Ibu sekalian atau siapapun masyarakat yang merasa mungkin panjang ayatnya, jangan sungkan-sungkan untuk ngomong. Jangan sampai ada istilah nggak enak ngomong, nggak apa-apa ngomong aja. Cuma dalam hal ini santun tentunya, ya.